Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon perlindungan juga kepada Allah dari keburukan hawa nafsu, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari buruknya amal-amal yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu. Karena ketahuilah, menuntut ilmu inilah salah satu jalan yang paling kuat setelah kita berdoa kepada Allah agar bisa istiqomah di jalannya, agar bisa istiqomah yang kita akan terus jaga, yang kita berusaha terus jaga sampai akhir hayat kita. Terutama kita sekarang berada di zaman yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, takunu baina yaday sa'ah, nanti ketika menjelang akhir zaman, fitanun kakit'atil lail mudlim, akan terdapat fitnah, ujian-ujian, ya, seperti gelapnya malam, ya. Beliau katakan, yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira, akan ada orang-orang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya menjadi kafir. Na'udzubillah. Aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau bisa jadi sorenya mukmin, besok paginya sudah menjadi kafir. Ya dzanbillah. Yabi'u dinahum aw yabi'u aqwamun dinahum li'aradi minad dunya, akan ada sekelompok manusia yang mereka menjual agama mereka demi urusan dunia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita sekarang sudah jelas di masa kita banyak mulai terlihat hal seperti itu. Ya. Contohnya tadi fitnah ujian berupa syahwat yang sekarang begitu diumbar dengan mudah. Anak-anak yang na'udzubillah, mereka masih polos, begitu memegang handphone mereka lihat di rumahnya sendiri bagaimana, ya, syahwat diumbar. Akhirnya na'udzubillah merusak anak-anak kita sejak usia dini, bahkan kerusakan itu dimulai ketika di rumah, ketika dia memegang handphone. Lalu juga kemudian fitnah syubhat, fitnah yang berhubungan dengan agama, terdapat kerancuan, terdapat sesuatu yang merusak agama kita. Contohnya yang perlu kita sadari dan kita berusaha hindarkan keluarga kita, karena Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, adalah dengan wacana misalnya pendirian patung-patung yang semakin marak saat ini. Di tengah kota Bandung akan dibuat patung yang dengan anggaran belasan miliar akan dibangun patung yang tinggi di tengah kota Bandung. Kemudian juga di Kabupaten Bandung rencananya akan dibuat patung terbesar di dunia, melebihi besar patungnya bangsa penyembah patung di India sana. Ya, katanya di Walini akan dibangun patung dengan anggaran 10 triliun. Allahu Akbar, 10 triliun untuk patung, gitu kan? Padahal subhanallah Nabi SAW memperingatkan kita urusan patung ini, ya. Baik saat ini disembah atau tidak disembah, orang berpikir, berkata bahwasanya kita tidak menyembah patung. Nggak ada orang di Bandung misalnya menyembah patung, itu hanya karya seni.
Mungkin sekarang, tapi kita nggak tahu generasi kita yang akan datang. Nabi SAW menceritakan mengenai bagaimana kesyirikan muncul di negeri kita. Sejak Nabi, atau bukan di negeri kita, maksudnya kesyirikan muncul dalam sejarah manusia. Setelah Nabi Adam alaihissalam, tidak ada kesyirikan selama 10 generasi atau 10 abad sama sekali. Hingga muncul generasi setelah zaman Nabi Nuh. Ya. Ketika zaman Nabi Nuh, orang-orang disebutkan mereka sebelum Nabi Nuh, mereka membuat patung-patung yang dimulai dari mengabadikan orang-orang soleh di antara mereka. Jadi judulnya ini untuk menginspirasi, memotivasi. Ini orang baik, ini orang punya peran penting, gitu kan? Ini bahkan orang soleh, ya, namanya Wad, Ya'uq, ya, Yaguth, wa Nasra, nama-namanya terakhir disebutkan dalam surat Nuh kalau kita baca di Al-Quran. Kemudian patung-patung ini dibuat dan disimpan fi majalisihim, kata Abdullah bin Abbas, disimpan di tempat-tempat ngumpul mereka, ya, di tempat ngumpul, tempat di lapangan, tempat-tempat orang-orang ngumpul, asalnya disimpan di sana, ya. Kemudian mulailah disimpan di tempat ibadah mereka. Judulnya apa? Ini untuk memotivasi kita supaya kita ibadahnya lebih giat, gitu kan? Supaya ini orang contoh sukses, supaya kita termotivasi untuk melakukan perubahan dan seterusnya semacam dia. Disimpanlah di belakang patung tersebut, ya. Lalu kemudian generasi berikutnya si patung disimpan di depan tapi tidak disembah. Lalu disebutkan karena Nabi SAW, mulailah ilmu semakin jauh dari masyarakat. Orang tidak mau duduk untuk belajar ilmu agama, ya, meremehkan ilmu agama, gak mau belajar akidah yang lurus, gak mau belajar, ya, perkara syariat ini. Kemudian dilupakanlah ilmu, lalu disebutkan datanglah sesosok, ya, syaitan yang dia berwujud manusia. Lalu datanglah ke generasi itu dan mengatakan, tahukah kalian mengapa orang tua kalian menaruh patung-patung ini di depan tempat ibadah kalian? Tidak. Lalu dikatakan, mereka melakukannya karena mereka apabila ada kesulitan, mereka meminta ke patung ini. Bila ada hajat, mereka minta ke patung ini, ya. Bila ada sesuatu, mereka minta ke, kata orang Sunda, muntang, gitu kan, muntang ke patung ini. Maka disitulah mulai akhirnya generasi itu kemudian menyembah patung-patung tersebut. Itulah kesyirikan pertama yang dimulai. Jadi awalnya apa tadi? Patung ini tidak disembah, dianggap sebagai motivasi, ya. Karena ini memiliki peran penting, misalnya dalam masyarakat kita, bahkan dari dalam agama, ya, untuk memotivasi, disimpan di belakang. Generasi nggak ada yang menyembah dengan berbagai macam syubhat, kerancuan. Misalnya disebut ini karya seni dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian disimpan di depan dan disembah. Na'udzubillah. Nah, ini yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Tentunya kita harus berhati-hati. Kita doakan para pemimpin kita agar Allah memperbaiki, ya, keimanan mereka. Bagaimana mereka bisa ada rencana membuat sebuah hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar dalam Islam adalah kesyirikan. Dosa terbesar yang terjadi atau yang pada Islam adalah kesyirikan. Ini membuka pintu kesyirikan lebar-lebar, ya. Kemudian selain kita mendoakan, ya, kita pun apabila kita memiliki relasi yang ada hubungannya dengan pejabat-pejabat itu, kita nasihati, kita coba lewat yang bisa menghubungkan mereka. Kita nasihati mereka, ya. Kita nasihati mereka hati ke hati bahwasanya hal ini sangat berbahaya, ya, buat umat manusia, terutama biasanya di Jawa Barat, juga buat dia sendiri, karena dia bisa jatuh kepada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Karena kesyirikan kita ketahui dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik sedikit kepadanya dan mengampuni dosa selain itu. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari syirik,
maka dia selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Walaupun dia melakukan sholat, melakukan haji, tapi dia dalam waktu yang bersama dia melakukan kesyirikan, la yahbatanna amalu. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah akan hapus amal-amalannya. Na'udzubillah. Ya, Allah hapus amal-amalannya. Betapapun banyak yang dilakukan seseorang kebaikan, namun bila dia melakukan kesyirikan, Allah sebutkan dari dalam surat Az-Zumar ayat 65, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah akan hapus amal-amalnya dan dia akan menjadi orang yang benar-benar merugi. Orang yang dihapus artinya sudah menulis, Bu, ya. Artinya sudah beramal, sudah berhaji, sudah kemudian sholat, sudah menyumbang, membangun masjid. Tapi kemudian bila dia na'udzubillah berbuat syirik, maka akan terhapuslah. Na'udzubillah. Oleh karenanya kita apabila ada saluran ke sana, kita optimalkan bersama umat-umat Islam lainnya untuk kita mengingatkan. Juga yang berikutnya dengan kita terus menuntut ilmu dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita ya terlibat dalam hal seperti itu atau juga terfikir hal yang sama. Ya. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kita hindarkan keluarga kita dari fitnah zaman ini. Ya. Ketika fitnah itu antara lain ketika sebuah pintu kesyirikan dijadikan sesuatu proyek yang dibanggakan. Na'udzubillah. Ya. Kita ingat tadi pesan Nabi SAW pada zaman itu, pada zaman kita antara lain, yabi'u aqwamun, ada orang-orang yabi'u aqwamun dinahum, akan ada orang-orang yang menjual agama mereka li Allah minad dunya, karena menginginkan urusan duniawi. Na'udzubillah. Kembali kita ke permasalahan kita, ya, ini sekedar mengingatkan betapa berharganya kita atau betapa juga kita bersyukur ketika Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita kembali ke pelajaran kita mengenai wudu. Ya. Setelah sebelumnya saya sebutkan rukun wudu ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Ya. Sebagian ulama ada yang memasukkan fardu wudu ini atau rukun wudu, fardu atau rukun wudu. Ini dimasukkan salah satunya adalah niat. Mohon maaf. Yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat. Sebagian juga ada yang memasukkannya dalam syarat. Ya. Cuman yang penting harus ada. Niat ini harus ada ketika kita berwudu. Ya. Kemudian yang rukun ini adalah sesuatu yang tadi saya sebutkan sama sekali tidak bisa ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja tetap nanti harus dilakukan, harus diulang, ya. Ataupun tidak tahu, seseorang tidak tahu, saya nggak tahu kalau misalnya rukun wudu itu batas wajah itu dari mulai tumbuh rambut sampai misalnya ujung dagu, adapun lebarnya antara kedua kuping, saya cuma sampai sini saja. Kemudian ada orang ngasih tahu, Pak, Bapak wudunya tadi itu nggak lengkap. Ya, harusnya kalau wudu batas wajah tuh ke sini, harus kena juga. Ya. Ketika kita dikasih tahu, maka wajib kita mengulangnya. Karena itu rukun. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan baik sengaja, tidak sengaja atau ketidaktahuan. Tetap harus dikerjakan. Sama seperti orang buat bangunan rumah, perumpamaannya. Karena dia baru lulus misalnya dari teknik bangunan, cuman ada beberapa mata kuliah yang dia bolos waktu itu, dan itu adalah mata kuliah penting. Ketika dia membuat rumah, ya dia lupa tiang-tiangnya nggak dikasih besi, gitu kan? Apa bisa dimaklumi? Ya roboh rumahnya. Sama seperti itu, tidak bisa dimaklumi, tetap harus dikerjakan. Yaitu tadi pertama yang namanya rukun, membasuh wajah secara sempurna. Ya, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala bila memungkinkan seluruhnya. Ya, sebagian ulama yang mengatakan sebagian saja. Ya, namun yang pendapat yang lebih berhati-hati keluar dari perselisihan ulama, maka kita usap seluruhnya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah tertib. Kita lakukan secara berurutan sehingga bila kita lupa kita mendahulukan kedua tangan sebelum wajah, maka kita harus mengulang wudu kita.
Yang keenam disebutnya muwalah, artinya membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya, artinya berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Adapun sudah wudu disebutkan para ulama, ya, mohon maaf. Disebutkan sudah di sini dianjurkan dilakukannya, dan seseorang tentunya sangat merugi ketika tidak melakukannya karena terdapat pahala yang besar mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun bila dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa, hanya saja rugi, ya. Tapi ini bisa kita tinggalkan terutama ketika kondisi kita terbatas secara situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita bisa meninggalkan ini. Yang pertama apa? Tasmiyah, mengucapkan basmalah. Basmalah ini artinya ya bismillah, ya. Ya, Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya, ya. Disebutkan ini mempengaruhi kesempurnaan wudu, tapi tidak mempengaruhi sahnya wudu. Artinya ketika Anda lupa membaca bismillah dalam wudu Anda, ya, maka wudu kita tetap sah. Hanya saja memang tidak sempurna dibandingkan orang yang membaca basmalah. Yang kedua, juga disunahkan bersiwak ataupun bergosok gigi. Nabi SAW mengatakan, laula ana syukka ala ummati, andaikan tidak menyulitkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ya, jadi ini disunahkan. Ketika seseorang misalnya setiap kali berwudu dia juga bersiwak pakai kayu. Kalau kita ke tanah suci banyak itu yang jual, ya. Kita mungkin lihatnya pakai kayu kayak agak sedikit gimana ya, karena belum biasa, Pak, ya. Mungkin agak sedikit jijik atau dianggap kayak jadul banget gitu kan, zaman dulu banget, ya. Tapi orang-orang Arab itu, masya Allah, giginya bagus-bagus, dan mereka itu walaupun mereka orang kaya, ya, saya pernah bekerja sama mereka, gamisnya yang mahal, pakaian keren, bagus, mobilnya mewah. Tapi siwak ini digantungkan di baju mereka. Mereka nggak malu, biasa, ya. Jadi mereka, ya, sebagian besar mereka itu ketika nggak ada kegiatan, terutama, ya, bukannya ngerokok, tapi bersiwak, dibersihkan gigi mereka. Makanya gigi mereka bagus dan tidak bau, gitu kan. Jadi mereka dimasukkan ke dalam ini mereka, ya. Walaupun baju mereka keren, nggak malu, mereka simpan di sini, udah biasa mereka, ya. Dan ini merupakan sunnah, ya. Dan ternyata juga banyak manfaatnya, antara lain disebutkan, ya, bahwa siwak ini mathurun lifam, dia membersihkan mulut kita, kemudian mardatun li rabbina, dan juga mendatangkan ridho Allah. Mendatangkan ridho Allah, kata Nabi SAW, ya. Bersiwak, aktivitas sederhana itu karena terdapat sunnahnya dari Nabi SAW, ya, maka dia mendatangkan ridho Tuhan kita. Bahkan Universitas Airlangga di Surabaya sana pernah meneliti kandungan siwak, ya. Kandungan siwak itu walaupun kayu ranting sederhana, biasanya dari kayu arak, kayu pohon arak, itu ternyata mengandung antibakteri yang sangat kuat, walaupun cuma kayu itu, tapi dia mengandung antibakteri, ya. Kalau bapak ibu yang punya gigi sensitif, ya, biasa pakai merek-merek Sensodyne seperti itu, ya, yang kena air langsung nyut-nyutan, pakai siwak. Saya sudah mencoba, dulu saya punya gigi sensitif, saya pakai siwak rutinkan, alhamdulillah, ya, berhenti gigi sensitif saya, ketika saya membiasakan pakai siwak. Kalau nggak ada siwak gimana? Apakah saya berwudu pakai sikat? Ya, pakai sikat gigi, pakai odol tidak mengapa. Ya, bisa kita lakukan mengganti siwak. Kemudian membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Saat kita mau wudu, di awal kita membasuh kedua tangan kita sampai pergelangan, maka itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Kalau kita
misalnya tadi airnya terbatas dan kita yakin tangan kita nggak ada najis, maka kita bisa langsung ke wajah. Kalau misalnya kita di pesawat, ya, di kereta, airnya terbatas, kita nggak bisa banyak gerak juga, tangan kita bersih, ya sudah kita bisa langsung ke wajah kita tanpa mencuci tangan ataupun tanpa yang keempat ini, yaitu berkumur dan istinsyaq, ya, berkumur dan istinsyaq. Berkumur dan istinsyaq ini ada dua cara. Yang pertama adalah yang banyak dilakukan kita. Pertama mulut dulu kumur-kumur, lalu kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Adapun cara yang satunya lagi disebutkan dalam hadis yang lebih kuat, hadis Imam Bukhari, yaitu dilakukan satu kali. Satu kali ambil air, satu ke mulut, satu ke hidung, berbarengan, lalu kemudian dihirup, ya, dikeluarkan airnya. Yang disebut istinsyaq bukan sebagaimana praktek kaum muslimin, ya, yaitu sebagian ada yang mencolokkan tangan ke hidung. Bukan seperti itu namanya istinsyaq. Namanya istinsyaq adalah dihirup, ditarik sama kita, ya, ditarik hidung kita, air ke dalam hidung kita, ke rongga hidung kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk bersungguh-sungguh. Balighu fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq, dalam menyedot air, menghirup air ke rongga hidung kalian, ya. Illa an takuna shaima, kecuali engkau dalam keadaan puasa, kata Nabi SAW. Kemudian juga beliau menyuruh kita istinsyaq ketika kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Kenapa? Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan fa inna syaitan yabitu fi khaisumihi, karena syaitan dia tidur di rongga hidungnya. Syaitan bisa tidur di rongga hidung, ya, itu hadisnya sahih. Yang mengatakan adalah yang mengetahui atau yang mengatakan adalah utusan dari langit, ya, utusan yang mengetahui perkara yang gaib, bahwa dikatakan syaitan bisa menginap di sini. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwa syaitan yajri majra damil insan, syaitan itu bisa berjalan di antara aliran darah manusia. Kenapa seseorang yang terkadang kelihatannya baik tiba-tiba bisa meledak melakukan kejahatan? Itu karena itu syaitan itu bisa masuk. Kita melihatnya nih orang kayaknya baik-baik aja, tapi tanpa sadar ketika dia jauh dari agama, jauh dari zikrullah, mengingat Allah, maka syaitan itu na'udzubillah masuk di aliran darahnya, ya. Jauh dari misalnya atau hartanya yang dimakan adalah harta yang haram, maka syaitan mudah masuk ke dalam aliran darahnya dan mempengaruhi dia, ya, sehingga berbuat sesuatu yang kejahatan ataupun yang lainnya. Jadi disebutkan syaitan itu bisa tinggal atau bisa menginap di rongga hidung manusia. Oleh karenanya itu Nabi SAW katakan kita untuk beristinsyaq, ya. Jadi ini sunnah yang faidahnya sangat banyak, ya. Kita sedot lalu kita keluarkan, ya, secara mendalam. Kemudian kita juga yang kelima disunahkan kita dalku ini artinya menggosok lengan kita. Jadi bukan sekedar dialiri tapi digosok, ya. Ini sunnah, bukan wajib tapi sunnah digosok, ya. Dan bila ada jenggot kita yang tebal diselang-seling dengan air sehingga air masuk ke dalamnya, ya. Sebagaimana disebutkan karena Nabi SAW idza tawadda yadluku dira'aihi, Nabi SAW itu kalau berwudu beliau menggosok kedua lengan beliau. Juga, ya, Nabi SAW kana yudkhulul ma tahta hanakihi fa khalala bihi lihiyatah. Nabi SAW itu memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyeling janggutnya. Ini bila janggut kita tebal. Kemudian juga disunahkan mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki, ya. Maaf. Nabi SAW dikatakan perbuatan beliau karena yuhibbu tayammun. Nabi SAW itu mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut, bersuci dan segala urusan beliau. Juga sunahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis
Utsman bin Affan yang beliau mencontohkan tata cara wudhu Nabi SAW. Utsman itu beliau berwudhu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, ya, bukan kanan kiri, bukan. Tapi ketika berwudhu itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu yang disunahkan. Kalau saya ini tempatnya kagok, ya, saya lupa, saya dahulukan yang kiri dulu, gitu kan? Bukan kebiasaan saya, cuman kali ini saya biasa karena susah atau saya lupa, saya dahulukan yang kiri. Apakah sah wudhu saya? Jawabannya sah, ya, sah. Ya. Hanya saja jangan dijadikan kebiasaan. Ya, kadang saya mah kidal, jadi saya pakai kiri, ya tidak. Tetap kita usahakan yang kanan. Adapun yang kiri karena sesekali maka sah. Ya. Kemudian kita yang ketujuh, ya, disunahkan membasuh 3 kali untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki, ya. Yang wajib adalah sekali, yang dianjurkan 3 kali, ya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, bahwasanya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddo marotain atau thalatha. Nabi SAW itu dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan beliau pernah berwudu sekali-sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Ya. Kecuali dalam kepala, sebagian ulama mengatakan ketika membasuh kepala, Nabi SAW itu cuma sekali. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali, karena hadisnya secara umum bilang 3 kali, 3 kali. Tapi ulama-ulama lain selain mazhab Imam Syafi'i mengatakan cukup sekali, karena ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau Nabi SAW kalau kepala cuma sekali, ya, walaupun yang lain 3 kali, 3 kali, ya. Adapun kalau dia bilang saya mau ikut yang 3 kali, silahkan, ya. Hanya saja kalau berdasarkan hadis beliau 1 kali. Adapun yang lain, ya, tadi yang afdol 3 kali, 3 kali, namun bisa kita sekali-sekali, 2 kali, 2 kali. Contohnya apa? Contohnya kalau air wudhu kita sangat terbatas, atau tadi kita di pesawat, atau kita di kereta api, yang kita susah kalau wudhunya lengkap, itu kadang repot kita, gitu kan? Maka boleh sekali-sekali asal berusaha sempurna. Kita sempurnakan semua, wajah kena semua, ya, tangan kena semua, seperti itu, ya. Ataupun apa? Sakit. Para ulama katakan seseorang selama dia masih bisa menggunakan air tidak boleh bertayamum. Ya. Mungkin saya pernah ceritakan di sini, nenek saya di Al-Islam waktu itu. Ya. Di Al-Islam disediakan semacam kotak yang isinya debu atau pasir, ya. Untuk apa? Untuk tayamum. Oh, saya pikir berarti emang harus tayamum, ya. Tapi yang lucunya, setiap pagi dan sore nenek saya dimandikan sama perawatnya. Loh, dimandikan emang pakai apa? Pakai pasir gitu kan. Emang gitu, kayak kucing kan pakai air, ya. Kalau misalnya dimandikan bisa, tentunya wudhu lebih bisa, gitu kan. Gak boleh, para ulama katakan gak boleh selama seseorang masih bisa menggunakan air, dia pindah ke tayamum, itu gak boleh, ya. Tidak sah. Kecuali ada sebab-sebab syar'i, contohnya, ya, dia sakit, memang sakitnya tidak bisa terkena air. Kalau ini kan tadi buktinya mandi, gitu kan. Kalau nggak bisa memang kena air sama sekali, maka tidak mengapa dia tayamum, ya. Ataupun dalam dingin yang sangat, yang dia mengetahui kalau saya berwudu ini saya bisa membuat saya sakit karena dinginnya parah sekali, itu pun diperbolehkan. Atau ketiadaan air maka diperbolehkan. Adapun seperti yang tadi disebutkan, ya, maka dia cukup berwudu sekali saja. Kalau memang nggak bisa kena air banyak. Kemudian dia berzikir sesudah wudu. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum ahadun yatawadda fayusbigul wudu." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu. Fayusbigul wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia membaca itu, illa futihat lahu abwabul jannah athabaniyah,
kecuali pasti pintu surga yang 8 dibukakan untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Dari wudu bisa dibukakan pintu surga, Pak. Tapi ini apa? Bila disebut, kata para ulama katakan, bila kita disebutkan suatu janji, ya, lalu kita mendapatkan balasan pahala, maka itu sesuai dengan balasan itu sesuai dengan, ya, apakah kita memenuhi atau sesuai dengan kemampuan kita dalam memenuhi syaratnya. Kemampuan kita dalam memenuhi syarat. Semakin kita memenuhi syaratnya, wudunya semakin sempurna, maka akan semakin mudah tadi pintu surga tadi dibuka. Namun bila wudunya tidak sempurna, tidak benar, ya, maka justru kita diancam oleh neraka. Sebagaimana saya sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya, Nabi SAW melihat sahabat yang wudunya tidak sempurna, beliau mengatakan wailun lil aqwabi minan nar. Neraka wail bagi tumit yang tidak tersentuh air wudu. Itu kalau nggak sempurna. Ini luar biasa. Urusan wudu yang dianggap sepele oleh kaum muslimin, ini bisa menjadi salah satu jalan seseorang masuk neraka atau surga. Ya. Ini makanya kita harus serius dalam belajar seperti ini. Ya. Ini mengenai sudah wudu. Saya akan coba, saya ada video, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Coba saya mudah-mudahan bisa ditampilkan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasul. Coba saya bisa. Oh, ini saya buat video sama teman-teman. Ketidakpedulian kita terhadap ilmu agama bisa menyebabkan, saya cepatkan saja, terancam oleh ada sholatnya baik, kita dengan baik, sehingga kemudian sunnah memberi utama itu pendapat paling utama dalam hal kita perhatikan dan kita pelajari dengan baik, sehingga amal ibadah kita bisa diterima dengan baik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dilakukan oleh seorang yang hendak berwudu berikutnya adalah Bismillah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah dan juga di sebuah hadis disebutkan dari sahabat Nabi Muhammad bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal yang mempelajarinya, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang masuk kedua pelakatan, para ulama bersepakat hukumnya sunnah menjadi wajib bila yakin pada menjadi sebuah kedua pelakatan. Juga disunahkan menilainya jadi untuk membersihkan. Kemudian disunahkan pula menunjuk ulama untuk berkumpul. Nah, ini tata cara yang sekali. Dan menguatkannya dalam hidup. Jadi saya sekali ciduk,
langsung saya ada yang ke mulut, ada yang ke hidung. Air ke dalam hidung bukan sekedar Bukan seperti ini, bukan nyolok saja. dan yang lain. Tapi disedot, dihirup. Seperti itu. Nanti Bapak mungkin keluar dehak ya, tapi itu manfaat kesehatannya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, hendaklah beristighfar 3 kali karena syaitan bermalam di dalam hidung bagian. Itu kalau memungkinkan, boleh juga kita 2 kali. Boleh kita 2 kali, maksudnya mulut dulu, kumur-kumur, kemudian hidung. Karena sebagian sahabat ada yang melakukannya. Tapi pastikan kita benar melakukannya. Contohnya ketika ke hidung, betul-betul dihirup, bukan dicolok. Gitu kan? Diwajibkan untuk membasuh wajah. Nah ini wajah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu dan balas wajah." Dan disebutkan oleh mayoritas ulama bahwa panjangnya mulai dari tempat untuk lalu. Nah ini, saya ketikkan tanda hijau. Apa yang berada di antara Samping harus kena. semuanya wajib dibasuh dan tidak sah untuk seseorang. Nah ini yang banyak terjadi. Ada bagian terhingga Pinggirnya ditinggalin, cuman tengahnya saja. Ini nggak sah wudunya. maka bila jenggotnya tipis maka wajib untuk dibersihkan. Makanya kita lebarkan, Pak. Kita lebarkan tangan kita. Sunahkan untuk menyirai mukanya dan wajib hanya membasuh bagian luar saja. Yang berikutnya adalah wajib untuk membasuh tangan dari jari hingga siku, termasuk sorbu yang tidak sepakat. Nah ini sampai siku. Sunahkan untuk membuka lengan kita. Dan wajib menghilangkan segala yang menghalangi masuknya air kulit atau bumi, seperti kulit. Nih, kalau ada cincin harus dikeluarin dulu atau digesek-gesek atau begitu pula jam. Ya. Lagi cincinnya bacan, Pak ya, harus dikeluarin dulu. Jadi nggak boleh seorang pakai jam kemudian dia lewati jamnya, ini nggak boleh, harus dibuka. Karena masuk bagian dari bagian yang wajib. Nah kalau luka seperti ini, maka korbannya cukup diusap. Dan yang dibasuh adalah bagian yang tidak terkena. nah ini kecuali kalau dia perbannya lebar, maka dia harus buka pinggirnya. Kalau lukanya 5 cm terus dia tutup 20 cm, sisi-sisi yang lainnya harus dibuka. Bagian lukanya enggak, tapi yang lainnya harus. Ini termasuk kesalahan. Cuman bagian tengahnya saja. Sikunya tidak dibasuh. Dan kesalahan ketiga, banyak orang yang hanya membasuh bagian tengah lengannya dan meninggalkan jari serta meninggalkan siku. Bagi mereka yang berwudu diwajibkan pula untuk menyapu kepala dan hidung. Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tadi disudahkan 1 kali, cuman saya ini praktekkan beberapa kali, cuman untuk menggambarkan. Ini videonya belum diedit memang. Jadi beda, kalau yang basuh itu dikumpulkan airnya, kalau ini cuman tangan kita basah aja, Pak ya. Nah beliau pernah seperti ini, dari tengah ke belakang, dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Nah ini sekali, pertama begini, satu caranya. Nabi SAW tapi pernah juga dari tadi, yang tengah ke depan, tengah ke belakang. Dalam sebuah hadis riwayat Ali Abi Thalib, Nabi SAW melakukan sapuan kepalanya hanya sekali. Jadi diperbolehkan bila seorang. Nah Bapak kalau pakai sorban ke tanah suci biasanya pakai sorban kayak gini modelnya, wudunya boleh nggak dibuka? Begitu pula ibu-ibu yang saya bilang, kalau di tempat umum jangan dibuka kerudung ibu, tapi gini, lakukan seperti ini, ubun-ubunnya lalu bagian luarnya cukup sekali saja. Dan juga 2 huruf. Diwajibkan pula orang untuk membasuh kaki. Membasuh kaki. Dan 2 kaki haliman juga akan. Jumhur ahli fikih berpendapat akan wajibnya membasuh mata kaki. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang berwudu. Nah disunahkan di sela-sela. Kalau ada najis wajib dibersihkan di antara jari kita. Dan juga disunahkan untuk
sela-sela jalur kaki dengan ini. Dan itu adalah kesalahan seseorang ketika Nah ini nggak perlu sampai paha, sampai betis sih nggak perlu. sehingga membasuh kaki hingga ke ujung atas. Ini berlebihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, seperti itu Pak ya. Nanti saya kirim juga aja ya ke ini, ke mungkin nanti bisa di. Cuman yang tadi catatannya yang wajah tadi yang apa namanya yang kepala saya tadi 3 kali ya. Ini karena videonya belum diedit, tapi sebenarnya cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Ini sekali lagi ya, saya putar aja sekali lagi. Nah ini ingat tadi, jadi bukan dicolok, tapi kita hirup. Nah gini, ini yang tata cara sekali, satu ke hidung, satu ke mulut. Ini tata cara yang lebih kuat karena disebutkan dalam Bukhari ya, dibandingkan yang satunya lagi. Ini wajah. Diwajibkan untuk membasuh wajahnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Ada yang mau ditanyakan Pak sampai sini? Atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu. Ya sebentar ibu-ibu. Ya silakan Bu. Ada pun lebar wajah apa yang berada di antara semuanya wajib dibasuh dan tidak sah untuk seseorang. Maaf kalau belum diterangkan, tapi saya bukan bertanya. Masalah siwak. Siwak itu memang sebelum wudhu dikerjakannya, karena saya sering banget melihat di daerah-daerah siwak itu sebelum sholat. Jadi kadang-kadang ambil siwak dulu dari saku, ada juga yang giginya digosok dengan sokan gitu ya, itu siwak itu. Terus yang kedua masalah niatnya. Niat wudhu itu kapan diucapkannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah siwak ini sebelum wudhu atau sebelum sholat? Dua-duanya bisa, karena memang dua-duanya ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan tadi, lau an asyuku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Andaikan tidak menyulitkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak ketika dia berwudu. Dalam hadis lain disebutkan, ya, lau an asyuku ala ummati, andaikan tidak menyulitkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, ketika mereka akan sholat. Jadi dua-duanya memang tempat atau momen yang memang diperintah, disunahkan kita untuk bersiwak. Boleh ketika wudu, boleh ketika akan sholat. Yang kedua, kapan diucapkannya niat? Wallahu a'lam bishawab. Niat ini yang disepakati oleh para ulama letaknya di dalam hati. Dan begitu pula ternyata tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau mengucapkan hadis atau niat dalam berwudu. Ya. Jadi apa? Cukup di dalam hati. Kapan? Saat kita mau berwudu saja, saat memulai kita berwudu. Sebagian ulama atau ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu dimulai ketika kita akan membasuh wajah. Kenapa membasuh wajah? Karena yang rukun wajah, yang sebelumnya bukan rukun. Sehingga mereka mengatakan niatnya ketika akan membasuh wajah, dia berniat untuk berwudu. Kalau kita sudah beres membasuh wajah, kita baru niat, saya wudu saya ini bukan buat seger-segeran, tapi buat supaya ke sholat juga. Ketika kita membasuh tangan, artinya sudah nggak sah. Kita harus mulai lagi dari awal. Gitu. Seperti itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siwak itu karena mungkin ya kebanyakan tidak ada ya. Kalau tidak. Banyak sekarang di Shopee Bu. Saya beberapa itu lupa nggak beli siwaknya. Bagaimana kalau sebelum itu sikat gigi aja? Gitu, ya? Boleh. Kalau mau cari siwak juga sekarang nggak usah ke tanah suci. Ya. Di Shopee banyak. Di toko-toko online itu banyak. Saya minta ke putri atau putranya Bu, saya beli 2 dus isinya 1 lusin, 1 dusnya itu ada di Shopee, murah lagi.
Iya. Iya, mana? Silakan Pak. Mana? Iya. 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 Jadi masih dengan target kerukutan itu tidak harus rukuknya dulu, tapi boleh sunahnya itu dulu. Iya, baik. Memang ini saya akan mengambil referensinya dari kitab Fikih Muyasar tadi ya. Fikih Muyasar ini dia penyusunannya memang seperti itu, rukun dulu terus ini. Padahal sebenarnya ada hadis yang lebih lengkap. Biasanya nanti saya kasih juga deh Pak, saya kasih catatan saya ya, yang lebih lengkap itu mengurut. Jadi memang bukan artinya disebutkan ini fardu, ini sunnah, kita lakukannya fardu dulu, kemudian baru sunnah, tidak. Tapi tetap berurutan, ya, berurutan sesuai dengan hadisnya. Ya. Hadisnya begini, saya sebutkan, hadisnya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim juga. Ada namanya hadis Humran. Humran ini adalah mantan budaknya Utsman bin Affan. Beliau pernah melihat Utsman bin Affan di samping Masjid Nabawi mengajarkan tata cara wudhu kepada sahabat, sebagian sahabat dan tabi'in generasi setelah sahabat di suatu sore. Kemudian kata Humran, da'a biwadu'in, Utsman meminta untuk dituangkan air wudhu. Ya, faghasala kaffaihi salasa marratin. Ini urutannya Pak ya, perhatikan nanti di hadisnya, ini hadis paling penting dalam urusan wudhu. Di buku ini nggak disebutkan, saya sebutkan. Katanya begini, kata Humran, Utsman itu tadi kan mengundang orang-orang tabi'in, terus beliau meminta dituangkan air wudhu. Faghasala kaffaihi salasa marratin. Kemudian dia membasuh tangannya yaitu sampai pergelangan 3 kali. Ini yang pertama beliau lakukan. Ini tata cara lengkap, ya. Tsumma madmadha tsumma istansyak. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beliau menghirup air ke hidung. Setelah tadi dikumur-kumur langsung menghirup. Salasa marratin, 3 kali, ya. Tsumma ghassala wajhahu salasa marratin. Kemudian Utsman saat itu membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Ya, dengan tadi batas wajah yang telah disebutkan. Tsumma ghassala yadahu al-yumna thalatha marratin. Kemudian dia mencuci atau membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq sampai siku thalatha marratin, 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik. Kemudian dia membasuh yang kiri seperti itu juga, katanya, kata Humran. 3 kali dengan sampai siku, ya. Kemudian setelah itu wamasaha ra'sahu. Kemudian dia setelah itu beliau membasuh atau menyapu kepalanya. Tapi nggak disebutkan 3 kali. Kalau tadi kan disebutkan salasa marratin. Salah sama itu maksudnya 3 kali. Salasa marrat 3 kali, ya. Tapi pas kepala nggak disebutkan. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia membasuh kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna thalatha marratin. Kemudian dia mencuci atau membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki ilal ka'ab thalatha marratin, 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Ya, jadi urutannya seperti itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Utsman, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwu wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Seperti wuduku ini. Tsumma kemudian dia berkata, kata Utsman radhiyallahu taala anhu, man tawadda nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, thumma la yuhadditsu nafsahu fiha thumma yarka' rak'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Walam yuhadditsu nafsahu fihima. Kemudian dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri di keduanya, ketika wudu ataupun ketika dia sholat. Ya, ini seperti sholat syukrul wudu maksudnya. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ini
keutamaan berwudu yang benar. Dosa-dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil ya, diampuni. Ya. Jadi urutannya seperti itu Pak. Urutannya tetap sesuai dengan yang kita praktekkan, yaitu tadi kita cuci tangan dulu sampai kaf, sampai pergelangan, kemudian kita tadi kumur-kumur dan istinsyak, wajah, kemudian tangan, kepala, kaki. Ya. Hanya saja tadi disebutkan rukun, fardu ataupun sunnah. Misalnya tadi airnya terbatas, tangan kita bersih, aduh airnya dikit nih, ya udah kita langsung buka saja. Ya. Dan ini juga bisa ibu-ibu pakai ketika tadi perjalanan atau sakit. Kerjakan saja yang rukun, atau bapak-bapak lagi sakit, ya nggak bisa kena air banyak, kerjakan saja yang rukun, wajahnya. Dan bisa sekali asal sempurna wajah sekali. Kemudian apa? Tangan sekali asal sempurna. Ya. Kemudian kepala, kemudian kaki. Cuma 4 anggota tubuh. Ya, nggak perlu semuanya. Kata orang Sunda wajib gitu kan, wajib gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya, 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 ya. Ya. Ya, itu ulama sih berbeda pendapat dalam hal itu ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau masih masuk waktu sholatnya, maka dia harus mengulang. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini menunjukkan pentingnya masalah kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam tayamum. Ya. Sebagian ada orang yang menganggap kalau kita safar otomatis kita bisa tayamum. Tidak, itu tidak berdasar, itu perkataan yang ganjil kata para ulama, saz disebutnya. Safar pun tetap, kecuali kita bekal air kita terbatas, kalau kita pakai wudhu kita nggak bisa minum, itu boleh kita tayamum. Tapi kalau misalnya air melimpah, ya maka kita harus berwudhu biasa. Ya, ini ada sebagian yang memahami seperti itu. Nah, dalam hal seperti barusan Bapak bilang, kalau memang benar-benar nggak ada air, kemudian nyampe suatu tempat ada air, sebagian ulama yang mengatakan diulang. Sebagian lagi ada mengatakan tidak perlu diulang bila memang waktu tadi itu kita benar-benar memenuhi syarat tayamum. Saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua ini. Kalau memang sudah memenuhi syarat kita boleh tayamum, maka kita bertayamum, dan ketika ada air tidak perlu mengulang. Beda halnya ketika sholat. Nah, ini sejumlah ulama katakan. Sejumlah ulama katakan misalnya kita di rumah. Misalnya kayak Tapani waktu di awal-awal perumahan ya kan susah air Pak ya. Nggak tahu kalau di sini, kalau daerah saya dulu susah air ya. Susah air itu kan ada waktunya. Bapak nggak ada air, nggak ada yang jualan ya. Ah ya sudah deh, gimana nih, nggak ada nih. Ya udah kita tayamum. Di rakaat kedua bunyi air, keluar di pak. Apa yang harus dilakukan? Para ulama katakan bila saat sholat kita batalkan, lalu kita berwudu dan kita sholat. Nah seperti itu. Nah ini pentingnya memahami bahwa selama masih ada air tidak boleh bertayamum. Gitu ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi. Ya, Bapak. Iya. Ya. Bagaimana dengan berwudu di WC, toilet, gitu kan? Yang pertama begini, hukum asalnya memang kita jangan wudu di situ, cari yang bersih. Namun bila terpaksa, misalnya tadi saya juga sempat bilang atau pekan yang lalu, kalau ibu-ibu tidak menemukan tempat wudu yang tertutup, ya, apakah di tempat terbuka? Tidak, cari WC terlebih dahulu, toilet. Ini pernah ditanyakan ke sejumlah ulama, ya, wadah. Sejumlah ulama di Lajnah Daimah lil Buhuts wal Iftah atau komite tetap untuk fatwa dan penelitian di Saudi Arabia sana. Isinya ulama-ulama besar. Bagaimana bila saya berwudu di WC? Jawab mereka, bila misalnya Anda bisa meyakinkan kebersihannya, maka berwudulah, tidak mengapa. Artinya apa? Kita lihat kalau secara zahir kita lihat, oh ini bersih, disiram gitu kan. Artinya nggak berceceran najisnya, maka kita boleh berwudu di sana. Ya. Atau kalau misalnya kotor, kita siram dulu, kita bersihkan dulu, gitu kan? Tapi kita menaruh air, biasanya kita pakai centong,
jangan di WC-nya, jangan di lubang toiletnya, cari dari baknya. Begitu Pak ya. Ya, baik. Pertama begini, tadi kita sebutkan bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Sehingga bila Bapak tidak membaca basmalah, Bapak wudhunya tetap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka ada memang ulama yang mengatakan membaca basmalah ini hukumnya wajib. Contohnya ulama dari kalangan Hambali, mereka mengatakan wajib. Tapi mereka mengatakan, andaikan dia di dalam WC, dia tetap bisa membaca basmalah. Kenapa? Karena hukum berzikir di dalam WC itu hukumnya makruh, bukan sampai haram. Sehingga ketika seseorang ada hajat, dalam istilah fikih kalau ada hajat, maka dia boleh melakukannya. Jadi bagi mereka yang mengatakan wajib nggak apa-apa, tetap baca bismillah di dalam WC. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya basmalah ini adalah sunnah gitu. Jadi Bapak mau baca atau enggak, insya Allah tidak mempengaruhi wudhu Bapak. Gitu Pak ya. Bisa dipahami ya. Baik, silakan. Kalau masalah istighfar ada solusi lain kan selain menghirup, karena kalau kita menghirup itu kadang suka kering gitu. Iya, betul. Betul, memang kata orang Sunda menyegah bagi yang belum biasa. Tapi kalau sudah biasa insya Allah tidak mengapa. Dan ini subhanallah ya, banyak manfaat kesehatannya ya. Dulu saya ingat, saya dikasih tahu oleh ayah saya bahwa teman-temannya itu banyak yang sering alergi sama debu. Terus mengetahui sunnah berwudu yang benar, dia istinsyak, berhenti dari alerginya. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya pernah lihat di acara namanya Dr. Oz. Di Indonesia kan ada acara TV Dr. Oz. Itu kan aslinya di Amerika. Acara televisi, konsultasi kesehatan bersama Dr. Mehmet Oz, seorang Turki yang tinggal di Amerika. Suatu saat Mehmet Oz ini pernah menceritakan ya, bagaimana cara menyembuhkan sinus, ya, orang sakit sinus dengan cara yang sederhana. Kata dia, ini sinus ini nggak perlu operasi katanya, bisa sembuh dengan cara sederhana. Bagaimana caranya? Dia bilang gini, bawa air isi ceret, ya. Kalau bisa sih airnya hangat kata dia. Kemudian apa? Kita berseder seperti ini, masukkan di ujung dari ujung hidung sini, terus keluarkan di ujung sini. Lakukan setiap hari kata dia. Nah itu kan wudhu kita kalau benar kita masuk. Tadi dia suruh begini kenapa? Supaya masuk ke rongga hidung, Mbak. Supaya masuk ke rongga hidung. Jadi disuruh kita sambil tiduran gini. Air masuk ke sini, nyampe ke rongga hidung, kemudian keluar ke sebelah kiri. Ya. Kalau kita wudhunya benar, kita udah melakukan itu, ya. Kita kan diginikan, tapi kita dihirup, ya. Dihirup sampai ke rongga hidung, kemudian keluar. Ya. Jadi walaupun nyegah itu mungkin karena belum biasa, ya. Dan ternyata jangan kita merasa aduh nanti nggak sakit ininya, enggak, justru ada manfaat kesehatannya tadi. Bahkan tadi disebutkan dalam kedokteran modern, cara sederhana menyembuhkan sinus, gitu kan. Orang sinus saya punya mertua itu sampai harus dioperasi, Pak ya. Untuk mengeluarkan kan air, sinus itu air di rongga hidung, suka nyisa terus, gitu kan. Itu sembuh dengan berwudu yang benar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Pak. Kalau kita Ya. mengeluarkannya biar keluar sendiri atau Dikeluarkan, kata orang Sunda dising-singkeun. Bahasa Sunda luar biasa, supaya lengkap banget ya, sampai sing-singkeun gitu. Jadi disedot. Jadi sunnahnya begini Pak, kita menghirupnya dengan tangan kanan, lalu dikeluarkannya dengan tangan kiri. Ini sunnahnya. Tadi kalau ini dalam tata cara yang lapat, mungkin coba sebentar saya lihat. Tadi saya bisa dilapatkan. Nah ini. Ya. Jadi nanti pakai tangan kiri dikeluarkannya. Nah gitu. Jelas Pak? Kelihatan nggak? Nah gitu, dikeluarkan, dising-singkeun, dikeluarin kayak gitu. Pakai tangan kiri. Kan sekedar memasukkan, seperti itu. Jadi kita keluarkan seperti itu. Allahu a'lam. Silakan Pak.
saya ini batasan 3 kali terutama untuk tangan karena kan biasanya dari langit Ya. batasan 3 kali ini memutus untuk Ya, baik. 3 kali. Atau batasan misalnya dianggap 1 kali itu seperti apa, gitu kan ya? 1 kali itu kalau Bapak sudah membasuh seluruhnya, seluruh bagian yang wajib. Pertama tangan, kan dimulai dari ujung jari sampai Bapak ke siku Bapak, bolak-balik depan dan belakang. Bukan bolak-balik, tapi depan dan belakang. Ya, dari sini, ini depannya misalnya, kemudian belakangnya. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, seperti itu. Dengan air tetap di keran Apa? dengan air tetap mengalir. Bisa mengalir ataupun Bapak tampung di tangan Bapak. Bapak tampung di tangan Bapak atau Bapak pakai apa namanya? Pakai centong, diambil, diciduk seperti itu. Diciduk terus dimasukkan atau diciduk terus ditumpahkan. Ini sekali. Wajah pun seperti itu. Wajah sekali kalau kita sudah sempurna. Sekali. Baru ambil lagi 2 kali. Ya, jadi kalau sudah sempurna, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan ada lagi tanyakan, Pak. Ya. Tadi di video kurang jelas antara umur dengan itu apakah bersamaan atau bisa? Iya, ada 2 cara tadi Pak. Yang pertama, yang pertama ini disebutkan dalam hadis Bukhari 1 kali. Nabi SAW itu 1 kali cidukan, ngambil, itu beliau masukkan airnya sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. 1 kali cidukan, langsung dikeluarkan airnya. Cara yang kedua adalah beliau dalam hadis lain disebutkan beliau masukkan ke mulut, terus kemudian yang ke hidung. Hanya saja sebagian ulama ahli hadis mereka menguatkan hadis yang pertama karena hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari atau lain. Kalau yang kedua ini ada sedikit perselisihan ulama. Tapi para sahabat disebutkan ada yang melakukannya. Nah, jadi itu kembali kepada afdoliyah. Kalau Bapak bisa sekali itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, susah, misalnya sekali, nyiduknya sekali susah, maka 2 kali maka tidak mengapa. Begitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan ada lagi yang ditanyakan Pak sebelum saya tutup. Iya. Iya. Untuk telinga ya. Baik, untuk telinga seperti ini. Pertama beliau masukkan telunjuknya ke dalam ini. Terus kemudian kuping di belakangnya seperti ini. Jadi beliau kan seperti ini kepala, terus masukkan gini. Apa? Jempol di belakang telinga seperti itu. Sebagian ulama mengatakan telinga ini dia wajib dibasuh karena dia bagian dari kepala. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Yang wajib ini hanya kepala, sehingga telinga tidak wajib. Ya. Kalau kita mau lengkap, ya kalau kita mau lebih berhati-hati selama kita mampu ya kita sempurnakan saja. Telinga juga termasuk. Gitu kan? Tadi telinga itu ada 2 cara, kepala itu ada 2 cara. Pertama dari depan ke belakang terus berbalik seperti ini. Atau dari tengah ke depan, tengah ke belakang, terus kemudian seperti ini. Gitu. Seperti itu. Nanti mudah-mudahan kalau pertemuan berikutnya mungkin kalau video masih kurang jelas juga Pak ya. Nanti kita coba praktekkan aja Pak ya. Insya Allah nanti pas ibu-ibu kan sudah pulang, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita praktekkan juga di luar mungkin ya. Tata cara yang berwudu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan ada lagi ditanyakan? Ya. Baik, bila tidak ada lagi nanti juga saya bagikan videonya. Nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa praktekkan. Dan saya mohon izin mungkin untuk 2 pekan ini saya mohon izin nggak mengisi pekan depan dan 2 pekan lagi. Saya mohon doanya insya Allah saya bimbing umroh pekan depan ya, hari Senin insya Allah. Selama 9 hari ya. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan juga saya doakan semoga Bapak-bapak sekalian Allah mudahkan bagi yang pernah ke sana untuk kembali ke sana, bagi yang belum pernah semoga Allah mudahkan untuk pergi ke sana. Juga semoga Allah memberikan juga hal yang sama pada keluarga kita sehingga pergi bersama keluarga ya. Itu sangat luar biasa ya, menyenangkan bersama keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin ya.
Baik, kita tutup majelis kita dengan berdoa semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.